Halo guys, kembali lagi di channel Talk P2P, tempat kamu bisa bercerita apapun tanpa harus takut merasa dihakimin. Hari ini kita lagi ada di sekitaran Bundaran HI. Kita ketemu salah satu narasumber yang mau berbagi kisahnya. Gak usah lama-lama, kita langsung kenalan aja dengan kakak siapa? Stefani. Oke, hari ini Kak Stefani, by the way, asli orang Jakarta? Ya, lahir di Jakarta, besar di Jakarta. Lahir dan besar di Jakarta. Yes. Berarti Betawi asli nih? Enggak sih, sukunya sih Batak sih. Oh, kamu Batak? Iya, Batak. Sama kayak aku berarti. Aku Saragi, kamu? Iya, menurun. Pantas agak cerewet ya. Ah ya, boleh Nah, deh, nggak apa-apa. by the way, kamu berarti besar kecilnya di Jakarta. Iya, Anak keberapa nih? anak ketiga dari 3 bersaudara. Anak paling kecil berarti. Iya, betul. Sekarang kegiatan apa? Kuliah, kerja? Oh, udah kerja, lulus tahun lalu 2024 Lulusan dari? dari Hukum UI. Oh, kamu lulusan hukum UI. Yes. Kenapa kalau orang Batak kebanyakan ngambilnya jurusan hukum? Kurang tahu ya, kebetulan saya Batak Dale, jadi ya nggak usah disamaratakan deh. Oke, tapi itu bukan karena tuntutan orang tua ya, makanya. Bukan. Ini keinginan sendiri sih kalau untuk jurusan hukum kemarin. Kenapa tertarik kuliah di bidang hukum? Peluang pekerjaannya lebih banyak untuk jurusan hukum. Iya, tapi kan lulusan hukum juga banyak. Kebetulan kan aku di UI ya, jadi seharusnya bisa bersaing sih. Bangga dia sama alma maternya. Jarang-jarang orang kayak Jakun. gini. Oke. Berarti kamu anak ketiga dari 3 bersaudara paling Yes, kecil. yes. Ada sifat manja-manjanya nggak tuh? Oh, nggak ada sih, karena kita di sini di Jakarta ya keras. Oke. Mandiri. Jakarta itu keras ya. Keras. Tapi kalau aku boleh tahu, mama buru apa? baru seringo-ringo. Wah, ngamar pariban kita. Aku udah punya cowok juga lagian. Oh iya. Oke, sorry cowoknya. By the way, kamu kerja di sekitar Bundaran HI? Enggak, aku di SCBD kantornya. Oh, Mbak SCBD nih. Jadi jauh-jauh ke Bundaran HI mau ngapain? Habis dari GI tadi. Main. Ini beli make up. Oh, beli make up. By the way, udah berapa lama kerja di... Berarti ini sekarang jatuhnya udah kerja kan? Udah setahun sih, karena kan aku lulus Agustus 2024, sekarang udah Agustus 2025, jadi pas-pas tahun kan. Oke, law firm. Law firm ya. Gimana suka dukanya kerja sebagai law firm? Suka dukanya sebagai law firm, terutama kalau seandainya untuk dukanya ya, terkait dengan transportasi di Jakarta ini, karena aku commute-nya itu pakai public transportation, terutama Transjakarta, itu pastinya karena macetnya itu menjadi suatu duka ya. Macetnya, terus padatnya, semua orang berlomba-lomba untuk masuk ke Transjakarta, dan itu kadang suka sampai dorong-dorongan, sampai injek-injekan, bahkan ada yang jatuh gitu loh. Itu dukanya banget sih untuk kerja di Jakarta ini. Terus kalau untuk sukanya, karena persaingannya satu sama lain tuh lumayan tinggi ya, persaingan satu sama lainnya. Jadi kayak kita punya motivasi untuk bisa lebih better lah hari demi hari. Oke, berarti kamu suka sama kompetitifnya Jakarta sebenarnya. Iya, betul banget. Nah, tapi kalau by the way, kayak kamu bilang tadi, hal yang menurut kamu duka itu ketika berangkat atau transportasinya nih. Iya, berangkat dan pulang sih. Berangkat dan pulang. Kira-kira kamu berangkat dari rumah jam berapa sih? Aku berangkat dari rumah tuh sekitar jam 6:30. 6:30 pagi? Iya, 6:30 pagi. Di daerah mana kamu tinggal? Aku di Tanjung Priok. Jakarta Utara. Jadi dari utara ke selatan. Emang ngantor jam berapa? Ngantor tuh 8:30. Keburu itu? Keburu. Berarti kamu jatuhnya naik Transjakarta. KRL? Enggak, Transjakarta doang? Transjakarta doang. Emang ada yang sekali langsung ke Ada SCBD? 10-an namanya. Ongkosnya berapa itu? 3,5. Tapi kalau 3.500. memang ongkos untuk kendaraan umum Jakarta murah-murah ya? Iya, karena kan public transport kan. Bener banget. Tapi by the way, kayak kamu sekarang bekerja di bidang law firm, udah jalan setahun berarti ya? Udah setahun. Pernah nggak sih ngerasa hal yang nggak enak bekerja di Jakarta melalui bidang kamu sekarang? Gak enaknya tuh dari sisi apa ya? Mungkin kan kayak ada orang yang lingkungan kerjanya toksik, atau ada yang atasannya itu kayak semaunya aja. Nah, kamu pernah ngalamin hal itu juga nggak sih? Aduh, bos saya pakai Instagram sama YouTube lagi, Oh, gimana? takut ketahuan ya? Canda, bos. Nah, tapi kalau seandainya sejauh ini sih so far, kalau seandainya untuk teman kerja, kolega itu semuanya aman banget ya, karena ada temanku juga yang satu kantor, teman SMA, jadi sempet ngerasa yang kayak enak banget sih. Kerjanya nggak ada yang toksik, bahkan kayak saling support, saling jadi teman curhat juga kalau sama rekan kerja ya. Sama bos juga so far aman sih, karena kan pendekatannya juga kayak bapak ke anak ya, jadi lebih kebetulan dia Batak juga. Oh, marga apa tuh? Huta Barat, karena law firmnya namanya Samuel Huta Barat and Partners. Oke, berarti Ya, punya dia betul, dong. punya dia, ya, managing partner dan foundernya. Oke, ini lagi nggak promosi ya? Ya, betul.
Iya, jadi karena sama-sama Batak, pendekatannya bapak ke anak, jadi kita juga punya kedekatan yang cukup oke lah, maksudnya nggak toxic Oh, di berarti untuk lingkungan kerja. kerjanya itu cukup mensupport lah ya. Iya, support banget. Oke. Nah, by the way, apa sih hal yang bisa kamu bagi buat teman-teman Talk P2P? Ya, kan banyak orang-orang di Jakarta mungkin sekarang keadaannya nggak seberuntung kamu. Nah, Bisa ya, kerja, iya, iya. settle mungkin. Nah, tapi kan banyak juga yang nggak ada di posisi itu. Iya. Apa hal yang bisa kamu bagi buat mereka? At least punya satu pandangan atau sudut pandang yang berbeda untuk bisa bersaing di ibu kota Jakarta. Oke, buat teman-teman yang mungkin masih mencari pekerjaan ya pada saat ini, tetap semangat karena memang beginilah kondisi di Jakarta ya. Lowongan pekerjaannya terbatas, tapi orang yang mencari kerjanya lebih banyak dibanding lowongan pekerjaannya. Tetap semangat dan tetap buka-buka LinkedIn-nya, Jobstreet dan lain sebagainya. Dan tetap improve skill-nya juga, mungkin bisa melalui medsos ya. Sekarang banyak banget kok platform yang bisa membantu kita untuk improve skill kita. Oke. Nah, tapi by the way, ada nggak menurut kamu hard skill atau soft skill Ya. yang perlu dikuasain untuk bisa bersaing di Jakarta? Oh ya, semuanya itu pastinya balik ke bidang yang kita tekuni juga ya. Kalau seandainya untuk terkhususnya di aku di law di bidang hukum ini, pastinya kalau untuk skillnya analytic skillnya itu perlu banget. Oke. Terus juga kalau untuk hard skill ya basic pasti seperti technical skill kayak Microsoft dan lain sebagainya sih, drafting Ya. dan lain sebagainya. Udah itu sih. Itu aja berarti. Iya, negotiation juga masuk. Cara public speakingnya juga harus bisa untuk di law ya. Terus juga analytic, logical thinking itu penting sih. Berarti yang aku tangkap dari kamu ya sebenarnya kita harus tahu dulu mau ngejar pekerjaan ke bidang mana, Iya, betul. baru concern ke pelajari soft skill dan hard skill yang menunjang untuk pekerjaan Sesuai ya. tersebut. Pastinya pelajari apa yang sesuai sama bidang yang kamu tekuni ya. Oke, nah itu kamu dapat kamu sekarang bilang kalau kamu bekerja di bidang law firm itu karena keinginan kamu sendiri. Ya. Nah, untuk pekerjaannya itu sendiri kamu dapat by LinkedIn juga seperti saran kamu ke Oh, iya. teman-teman atau memang relasi dari teman ke teman? Kebetulan aku relasi ya dari teman aku, jadi memang penting juga untuk build relation with people ya. Jadi terutama untuk maintain relasi yang udah kita punya, baik itu dari teman-teman SMA, kuliah, itu penting banget dan berguna banget gitu loh. Berarti networking juga perlu banget. Iya, untuk betul dibangun. banget. Oke, pertanyaan terakhir. Ya. Gimana rasanya ketemu sama teman-teman Talk P2P dan diajakin sharing session melalui sesi buang sampah ini? Oh, rasanya sih menarik banget ya kontennya. Iya, sumpah. Nggak usah pakai sumpah, aku percaya. Oh iya. Ya, menarik konten yang dibuat. Semoga platform ini bisa growth lebih banyak lagi followersnya, lebih banyak lagi viewersnya, lebih banyak interact ke people-nya juga. Jadi memang ini menarik untuk kita sebagai networking juga, ini loh salah satunya ya, bisa untuk Ini real relasi ketemu dan- di jalan ya? Iya, real ketemu di jalan. Aku baru banget pengen pulang ke Transjakarta dan dipaksa guys. Enggak. Jangan dibilang dipaksa, aku nanti ngeri diserang netizen juga. Enggak dipaksa kak, ini atas sukarela karena pengen berbagi ke kalian semua. Oke. Nah, terakhir aku mau Kayaknya ini terakhir lagi ya. ya kan tadi pertanyaan terakhir, oke. ini yang terakhir. Oh, Nah, aku mau ngucapin thank you buat lupa aku namanya. Iya, Stephanie guys. Stephanie yang udah mau berbagi kisahnya buat teman-teman di Talk P2P. Harapannya kisah kamu, insight positif dari kamu bisa jadi hal baik atau satu sudut pandang baru buat teman-teman yang mungkin lagi ngalamin keadaan yang struggle di Amin, ibu amin, kota. amin. Sukses juga buat kamu ke depannya dan yang paling Amin. penting selalu bahagia ya. Amin. Guys, sekian hari ini kita sharing session melalui sesi buang sampah dengan Kak Stephanie. Semoga apa yang baik, apa yang bagus bisa kita tampung untuk jadi hal-hal baru, untuk kita jadi versi terbaik diri kita sendiri ya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye. Bye.